Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrudin Febrianto. Saya akan memenuhi tugas wawancara. Dan di sini narasumber saya yang pertama. Perkenalkan diri Anda, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan. Nama saya Yusuf Gusti Bahrudin, anggota kepolisian Polres Tuban. Dan langsung saja kita masuk pada yang pertama. Pertanyaan pertama, apa temanya kemiskinan? Apa yang anda ketahui tentang kemiskinan? Pengertiannya apa? Baik, untuk soal pengertian kemiskinan, yaitu kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan per individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan yang paling utama adalah kesehatan. Dan selanjutnya, apa indikator kemiskinan? Untuk indikator kemiskinan, yaitu untuk mengukur kemiskinan yang terjadi, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan rumah. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan atau mengatasinya? Untuk mengatasi kemiskinan per individu, yaitu permasalahan kemiskinan ini perlunya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan tersebut dengan cara memperluas lapangan kerja, memberikan bantuan pendidikan secara gratis, dan memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Selanjutnya, tema yang kedua tentang kesejahteraan. Apa yang Anda ketahui tentang kesejahteraan itu? Baik, kesejahteraan menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Yang selanjutnya, apa itu indikator kesehatan? Apa indikator kesejahteraan? Kalau indikator kesejahteraan itu memenuhi indikator sebagai jumlah dan pemerataan pendapat. Maksudnya, hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Untuk yang kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dan untuk yang terakhir, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraannya dirinya sendiri. Dan yang terakhir, cara untuk mencapai kesejahteraan. Untuk cara mencapai atau mewujudkan kesejahteraan, melakukan pemerataan pendapatan pada lapangan kerja, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, pendidikan yang semakin mudah dijangkau dan diakses, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Dan yang ketiga, terakhir, tentang kesenjangan. Bagaimana kok bisa ada kesenjangan ekonomi itu? Kesenjangan terjadi karena faktor penurunan pendapat per kapita, tidak merata pembangunan yang dilaksanakan antar daerah, dan rendahnya mobilitas sosial. Dan pertanyaan terakhir,
bagaimana cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi itu. Baik, dalam kesenjangan ekonomi, cara mengatasinya, para ekonomi biasanya lebih tertarik pada 3 tipe kesenjangan, yaitu kesenjangan gaji, kesenjangan pendapat, dan kesenjangan kekayaan. Hal ini karena ketiga tipe kesenjangan tersebut lebih mudah diukur, berbeda dengan kesenjangan ras atau gender. Dalam terminologi lain, kesenjangan ekonomi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Sebagai perspektif memberikan warna wawasan mengenai sifat dasar, penyebab, dan konsekuensi terhadap kesenjangan ekonomi yang berbeda-beda. Dan sekian itu dari narasumber pertama. Kita lanjut dari narasumber yang kedua dan ketiga itu melalui video. Kita tonton saja videonya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henimatul Kamila, saya dari Universitas Surabaya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang wawancara. Yang pertama adalah pengertian dari kemiskinan. Menurut saya, kemiskinan itu adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, air, tempat tinggal yang kurang layak. Hal ini seperti berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemudian yang kedua adalah indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada 10. Yang pertama, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Yang kedua adalah terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Yang ketiga adalah terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Yang keempat adalah terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Yang kelima adalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedahan upah. Yang keenam adalah terbatasnya akses layanan. Yang ketujuh adalah terbatasnya akses terhadap air bersih. Yang kedelapan adalah lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Yang kesembilan adalah memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Yang terakhir adalah lemahnya jaminan rasa aman. Kemudian, apa itu sejahtera? Yang dimaksud sejahtera adalah di mana orang tersebut itu hidupnya tercukupi, sandang pangan semuanya tercukupi, dan bisa dibilang orang tersebut mapan. Di mana orang tersebut itu hidupnya tercukupi, sandang pangan semuanya tercukupi, dan bisa dibilang orang tersebut mapan dan pendapatannya lebih dari yang diperlukannya sehari-hari. Kemudian indikator sejahtera itu ada 3, yaitu hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Kemudian pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca pada orang dewasa, dan kombinasi pendidikan dasar. Dan yang ketiga adalah standar kehidupan yang layak. Kemudian, mengapa bisa terjadi kesenjangan ekonomi? Menurut saya, dikarenakan kondisi atau ketidaksimetrisan antara satu individu dengan individu lain, atau satu kelompok masyarakat dalam masyarakat lainnya dalam suatu masyarakat. Bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, perlu adanya peningkatan perlakuan bebas dan bantuan dari negara-negara berkembang. Dan kita tidak boleh untuk memandang sebelah mata perbedaan yang dimiliki, karena itu akan berdampak buruk kepada kita yang memiliki berbagai macam agama, ras, dan budaya. Kan di Indonesia berbagai macam tersebut. Seperti contoh,
Kita ini selalu hidup di antara orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kita ini selalu hidup di antara orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Contohnya saja, tetangga kita bisa saja dia berasal dari agama yang berbeda atau memiliki kebudayaan yang berbeda. Sebab itu, kita masyarakat harus senang dan mempertahankan perbedaan yang kita miliki agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jadi perkenalkan, nama saya Priyoti Safita. Saya mahasiswa psikologi semester 4 di Universitas Airlangga. Nah, saya kali ini akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman saya tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, dan kesenjangan ekonomi. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa sih kemiskinan itu? Pengertian dari kemiskinan. Jawaban dari saya pribadi setelah saya membaca tadi untuk mempersiapkan menjawab materi ini, yakni kemiskinan itu adalah suatu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemiskinan ini itu juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti semisal kelangkaan makanan, kelangkaan air, seperti itu. Terus ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, itu salah satu itu definisi dari kemiskinan menurut saya. Nah, lalu apa sih indikator dari kemiskinan itu sendiri? Indikator dari kemiskinan itu biasanya terjadi minimnya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air minum, dan tempat tinggal. Jadi itu dapat dikatakan sebagai indikator adanya kemiskinan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kayak kurangnya dan kayak ketidakmerataan akses kesehatan, akses pendidikan. Jadi pertanyaan selanjutnya yakni tentang kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu apa sih? Menurut saya pribadi, kesejahteraan itu menunjuk pada suatu keadaan yang baik, suatu kondisi manusia di mana orang-orangnya itu dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Itu sih menurut saya. Lalu apa sih indikator sebuah masyarakat atau orang dikatakan atau negara dikatakan punya kesejahteraan? Yakni jumlah pemerataan pendapatan di negara tersebut, lalu juga pendidikan yang semakin mudah diakses, dan juga kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Itu menurut saya. Lalu gimana sih cara apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut? Mungkin hampir sama dengan indikatornya. Jadi agar kesejahteraan itu dapat didapatkan oleh masyarakat, mungkin harus dipermudah mudahnya akses pendidikan, dan juga mengupayakan kualitas kesehatan agar lebih meningkat dan juga merata. Itu. Kemudian pertanyaan tentang kesenjangan ekonomi. Apa sih kesenjangan ekonomi itu? Kalau menurut saya pribadi, kesenjangan ekonomi itu menurunnya pendapatan per kapita dan ketidakmerataannya pembangunan antar daerah dan rendahnya mobilitas sosial. Mungkin itu definisi tentang kesenjangan ekonomi. Jadi pendapatan per kapitanya menurun, lalu juga tidak ratanya pembangunan antar daerah, dan juga rendahnya